tolong di oke gitu ke sini ya kamu sih. Jadi saya Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini tentunya sehat semuanya. Gimana untuk kita selalu ya, tetap sehat, tetap semangat ya. Yuk kita biar pagi ini semangat. Kita yel dulu, tetap sehat, tetap semangat. Semangat gitu ya, 2 kali, oke? Ya, tetap sehat, semangat, semangat gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tetap sehat, semangat, semangat. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat ceria sekali ya. Tentunya pagi ini sudah siap menyambut untuk pelajaran di bahasa Indonesia. Sebelum kita sampai ke materi, sebelum kita belajar dan sebagainya, saya akan absen dulu. Ya, kira-kira yang tidak masuk siapa, yang hari ini tidak bisa hadir siapa dan sebagainya. Oke? Ya. Langsung saya absen dari absen nomor 1. Ada Pak Ariel Ananta ada? Ada Pak. Ya, hadir ya. Adi Nugroho. Akur Tri Sutrasno. Oke. Anjas Yoga Pratama. Ardi Dwi Saputra. Astrid Lea Dwi Agustin hadir. Hadirnya yang semangat ya, yang klik banget ya, terus yang semangat. Hadir Pak, nah, gitu ya. Oke. David Eka Ramadan. Oke. Destiana Nur Hidayati. Iya. Bumi Agus Kurniawan. Pak. Ya. Dia Ayu Kumala. Ya, Felicia Kumala. Oke. Fernando. Oh, hadir. Jauhar. Oke. Krisna. Ya. Laila. Oke. Lintang. Bagus. Marsa. Ya. Sehat hari ini Marsa? Maulidina. Ya. Semangat hari ini? Oke. Muhammad Guntur. Oke, bagus. Muhammad Ilyas. Oke, belum berangkat. Terus kemudian Muhammad Malkan. Oke, bagus. Nur Hasana. Oke, semangat Nur Hasana. Oke. Rafael Ade Alvis. Oke. Rahmat Bumi. Ya, oke. Ramadona. Ya. Safrina. Oke. Septi Safitri. Oke. Sulis Nurul. Bagus. Taufik. Ya. Wahyu Aprianto. Vindi Kaisar. Wisnu Purbo. Hadir. Ya. Zulfano. Oke, terima kasih. Hari ini ada 2 anak yang nggak masuk ya, mungkin karena sakit, gitu kan ya. Oke, tidak masalah. Saya harap untuk kalian semua tetap sehat, tetap sehat. Sebelum saya
ingin bertanya dulu terhadap kalian. Ya, oke, kita agak santai, agak pelan-pelan karena ada suara bising di luar ya. Jadi, kita agak santai dan agak pelan-pelan saja. Sekarang saya mau bertanya terhadap kalian semua yang ada di sini. Di materi yang kemarin saya sudah menjelaskan banyak tentang materi-materi yang sudah diajarkan di semester 1. Nah, sekarang kita masuk di semester berapa? Nah, semester ke-6 atau semester 2. Di semester 2 ini nanti saya akan mengajarkan tentang eksposisi. Apa itu eksposisi, Pak? Bukan gitu ya. Sekarang saya tanya, sebelum saya sampai ke pengajaran, sampai saya memberikan materi, saya tanya dulu, sudah ada yang pernah mendengar suara eksposisi? Sudah. Oke. Ada yang pernah membaca teks eksposisi? Sudah ada? Ya. Sudah ada yang pernah membaca artikel? Ya. Ada yang pernah membaca berita-berita yang ada di internet? Oke, ya berarti kalian sudah melihat atau membaca beberapa jenis dari eksposisi. Nah, sekarang kalau kalian pernah membaca, pernah melihat dan sebagainya, saya pengen coba kalian bertanya, ya, kira-kira eksposisi yang kalian pahami itu seperti apa? Ya, kalau kalian sudah paham semua, tentunya nanti kita akan untuk menjelaskan. Tapi kalau kalian belum paham, nanti kita bahas bersama-sama, kita buat proyek bersama-sama supaya nanti kita paham tentang yang namanya eksposisi. Saya buka pertanyaan dulu untuk kalian semua. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud teks eksposisi itu, Pak? Oke, bagus sekali. Ada yang tanya. Sebenarnya teks eksposisi itu seperti apa? Saya tampung pertanyaannya. Nanti saya jelaskan di sini ya. Oke, ya. Terus ada lagi yang lain? Saya, Pak, bertanya. Siapa? Teks eksposisi berisi tentang apa, Pak? Ya, teks eksposisi berisi tentang apa? Ya, oke. Tadi pengertian eksposisi, teks eksposisi. Yang kedua, teks eksposisi berisi tentang apa? Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Berikutnya ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa saja unsur yang terdapat pada teks eksposisi? Ada yang tanya bagus, Pak. Eksposisi ada unsur apa saja? Nah, berarti kalian benar-benar sudah membaca. Karena kalian sudah sampai menganalisa ke sana. Saya tampung lagi, sudah ada 3 pertanyaan. Oke, ada definisi, ada unsur dan sebagainya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Bagus sekali. Ini kita sudah mulai untuk membuat satu teks eksposisi. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara membuat teks eksposisi? Berarti itu nanti ada kerangka karangan dalam membuat teks eksposisi. Bagus. Nah, ini yang saya senang. Ya, belajar seperti ini. Masih ada lagi satu lagi pertanyaan. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa tujuan teks eksposisi? Tujuan membuat teks eksposisi. Ya, oke. Di sini akan saya jelaskan bagaimana teks eksposisi tersebut. Yuk, kita bahas bersama-sama. Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Ya, Oke. Ya, sekarang kita mulai dari materi yang pertama tentang eksposisi. Ya, perhatikan dulu. Oke ya, kita mengawali perhatikan. kegiatan pagi hari ini, Sebentar, akan saya seraya memohon selainkan. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa menurut agama dan keyakinannya. Dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Ya, oke. Kita lihat. Ini kabelnya mungkin ya. Oke.
Ya, kita mulai dari yang pertama. Tadi ada pertanyaan tentang luar biasa. Lagi kurang kompak, biar semangat ya, Pak Bupati semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang bisa melihat semuanya di sini? Oke, semua perhatikan. Di sini sudah kelihatan semua. Kita lihat dari yang pertama, konsep dari teks eksposisi, gitu ya. Oke, kita lihat dari sini. Oke, Saya kami hormati Bapak. kita mulai dari yang pertama. SMK Ini di sini eksposisi itu seperti apa? dan adik-adik siswa SMK 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan syukur dari Allah SWT yang telah Oke, memberikan rahmat serta jadi hidayah definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Jadi eksposisi itu dibagi ke dalam 3 bentuk. Definisi teks, kemudian ciri teks, yang berikutnya jenis teks. Jadi ingat bahwa dalam eksposisi ada 3 jenis. Ya, yang pertama kita tahu definisi dulu, yang kedua ciri teks, yang ketiga jenis teks. Oke. Terus berikutnya nanti di eksposisi ada lagi nih, perhatikan lagi. Nah, kita baca dulu untuk yang definisinya. pada kami untuk memberikan Oke, kita lihat definisi dari eksposisi. Nah, sekolah ini. coba kita baca bersama-sama apa eksposisi. Ya. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan Sesuatu menurut kamus bahasa Indonesia. Nama Sekali atau paparan dia karena. Oke, berikutnya menurut garis keras eksposisi apa? Adalah salah satu jenis teks ya, berarti bisa kita ambil kesimpulan yang namanya teks eksposisi itu adalah teks untuk memaparkan. Di sini menurut garis keras dijelaskan sudah bahwa eksposisi atau paparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif berusaha untuk menerangkan dan menguraikan pokok pikiran. Ya, jadi teks eksposisi itu merupakan satu paparan yang sifatnya bagaimana harus sesuai dengan kenyataan. Oke ya, oke. Terus kemudian berikutnya kita sudah tahu tadi pengertian eksposisi adalah semacam ini, ya. Terus kemudian tadi ada yang tanya ciri dan tujuan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang menjadi cita-cita daripada kita sehingga akan Ya, berikutnya. situasi kami Itu di nomor 4. bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Namun kalau terjadi hal-hal Oke, di nomor 4 kita baca lagi. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur yang subjektif atau emosional, gaya penulisan informatif, teks memuat tentang fakta. Berarti di sini disebut sebagai ciri-ciri dari eksposisi. Oke, berarti jadi eksposisi ada 3. 1, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur yang subjektif. Sekarang sampai di sini dulu. Yang disebut sebagai objektif dan subjektif itu apa? Memberi kelonggaran. Kalau objektif itu milik semuanya, kalau subjektif terhadap satu individu. Gampangnya seperti itu. Jadi nanti kalau menulis teks eksposisi,
jangan sampai fokus pada satu individu, harus bersifat objektif. Itu ya, perhatikan. Terus yang kedua, gaya penulisan informatif. Gaya penulisannya harus berbentuk informatif. Misalkan sekarang kejadian yang paling rame dan paling viral sekarang apa? Ya, akan terjadi suatu kerawanan. Gempa misalkan. Kemarin habis terjadi gempa di Cianjur. Bisa nggak itu dibuat paparan atau dibuat eksposisi? Bisa, tapi harus sesuai dengan harus sesuai dengan fakta. Oke. Berikutnya, kemudian ada lagi yang berikutnya. Teks itu memuat tentang fakta. Nah, tadi saya jelaskan teks memuat tentang fakta. Gitu ya. Oke. Ada perhatian khusus. Ya, itu ada di situ. Terus kemudian berikutnya, kita lihat berikutnya. Apabila nanti terjadi hal Di dalam teks eksposisi itu nanti kita mendefinisikannya ada eksposisi dalam bentuk definisi, ada identitas, ada analisis, ada klasifikasi, kemudian ada perbandingan atau pertentangan, kemudian ada ilustrasi. Sedikit aja satu-satu. Definisi tahu kan tentang apa tadi? Pengertian. Yang kedua identifikasi. Nah, ciri-ciri atau tentang kejadian ya yang sudah terjadi. Kemudian eksposisi yang klasifikasi. Saya klasifikasikan di kelompok-kelompok kejadian yang terjadi di kelompok-kelompok. Kemudian berikutnya eksposisi ilustrasi, memberikan gambaran atau mengilustrasi. Oke, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Jadi membandingkan atau mempertentangkan kejadian yang sudah Sampai di sini ada pertanyaan jelas? Jelas? Oke, bagus. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Ya, tadi ya. Mengonsumsi obat terlarang. Nah, kita mulai dari identifikasi teks eksposisi, identifikasi permasalahan, dokumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi ini harus kita klasifikasikan secara jelas antara fakta dan antara opini. Oke, kita lihat lagi untuk yang lain. Yang lain ya. Ya. Yang bisa untuk melupai berikutnya. Orang lain ya. Kemudian bagi yang tidak memiliki SIM ya, teks eksposisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar, salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar atau perlu adalah dengan berpidato. Ada satu eksposisi yang disampaikan melalui unsur pidato. Dan saya menyampaikan informasi kejadian dengan cara ngomong di depan, berarti apa itu? Pidato. Hari ini saya ngomong, masuk dalam pidato tidak? Kemudian ini masuk dalam pidato. Oke. Terus berikutnya, dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Oke. Ini berkaitan dengan pidato. Berikutnya. Dari aslinya tidak boleh pakai foto. Terakhir kita nanti akan menyusun langkah dari eksposisi. Atau ekspresi diberlakukan guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi adik-adik. Tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara kita menyusun teks eksposisi? Cara menyusunnya seperti ini, perhatikan. Yang pertama, menentukan topik. Tentukan topiknya. Kalian mau buat topik apa? Yang paling kalian sukai topiknya apa? Ya, saya berpesan pada adik sekalian. Yang paling kalian sukai membaca apa? Terus, tolong. Novel, cerita Korea mungkin. Nah, atau apa lagi? Nah, di situ kan ada topiknya ketika kalian membaca, ya kan? Nah, tentukan topiknya yang ada di situ. Kemudian berikutnya yang kedua, menentukan tujuan penulis.
Tujuan menulis untuk apa gitu ya? Tujuannya menulis eksposisi itu untuk apa gitu ya? Untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Saya ingin menginformasikan kemarin terjadi kecelakaan di jalan Jatinong Tulung misalnya. Nah itu juga menginformasi. Oke. Membuat kerangka teks, kemudian teksnya kamu buat kerangkanya. Mulai dari pertama pendahuluan, isi, kemudian penutup, ya, supaya jelas nanti informasinya. Berikutnya mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tadi kan sudah punya topik, ya toh? Dari topik itu kemudian dijabarkan gagasannya, ya, ide pokoknya, kemudian dikembangkan ke dalam paragraf. Paragraf menjadi satu wacana eksposisi. Oke. Berikutnya menuliskan teks eksposisi secara faktual. Terakhir sudah data-data sudah terkumpul, tuliskan secara apa? Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang tanyakan, sudah paham semuanya? Oke, kalau semuanya sudah paham, hari ini Bapak akan memberikan tugas terhadap kalian. Karena apa? Pembelajaran kita hari ini harus berbasis projek. Atau proyek. Kenapa berbasis proyek, Pak? Supaya kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mainnya seperti ini. Ya, dalam proyek ini. Di sini saya mempunyai kartu. Kartu ini akan Anda pilih ketika kalian sudah membentuk kelompok. Kelas ini ada berapa siswa? 30? Nah, ada 34. Silakan membentuk kelompok. Ya, satu kelompok bisa 5 sampai 6 peserta. Ya. Itu nanti silakan berkumpul kelompok. Satu kelompok mengambil kartu yang telah saya siapkan. Ya. Oke, mengambil kartu yang telah siapkan. Maksudnya kartu untuk apa? Kartu ini untuk memilih materi project apa yang akan kalian tulis. Ya. Materi apa yang akan kalian tulis. Kemudian dari project ini kemudian kembangkan dalam satu kelompok tertentu. Ya. Jadi di kelas ini kalian bisa membuat satu kelompok, kemudian saling berkomunikasi, saling berdiskusi. Nah, dalam diskusi itu nanti Bapak akan mendampingi kalian di setiap diskusi. Saya harap di diskusinya kalian bisa menarik, bisa mendapatkan satu materi eksposisi yang baik. Gitu? Ya. Oke, untuk karena kita nanti ada waktu sekitar 90 menit, maka dari itu saya minta sekarang langsung dipimpin oleh ketua kelas membentuk kelompok dan meja langsung buat kelompok seperti biasanya kita belajar. Silakan. Ada 5 kelompok. Oke, saya minta kelompok satu mana? Ya, ketuanya siapa? Ya, silakan maju depan. Kelompok 2 ada kelompok 2. Ya, silakan maju depan. Ketuanya siapa? Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, kelompoknya siapa? Silakan maju di depan. Ya. Kelompok 4. Ya, ketuanya siapa? Ya, oke, silakan maju ke depan. Ya. Terakhir, kelompok terakhir atau kelompok 5? Ya, silakan maju ke depan. Ya. Perhatikan. Setiap ketua kelas nanti akan saya suruh memilih kartu yang saya pegang. Ya. Kartu ini akan nanti menentukan untuk kalian mau mengambil materi apa untuk membuat satu proyek teks eksposisi. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Apa yang selesai kita sebarkan langsung menuju kelas yang masing-masing.
Akan hari ini saya bertanya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Ya. Ya. Oke, semua sudah pegang kartunya? Sudah. Ya, oke, kalau semua sudah pegang kartu, di sini ada angka-angka kartu. Kita semangat Nah, dulu dengan oke. Silakan dicatat, kalian perhatikan. 1 yang mendapat angka 1, rubrik yang harus kalian kerjakan adalah tentang bencana alam. Ya. Untuk yang mendapat kartu nomor 2 itu rubrik tentang olahraga. Oke, Piala Dunia masih ramai sekarang ya, gitu ya, masih aktif atau sekarang ada AFF yang terbaru. Untuk yang mendapat nomor 3, di nomor 3 rubrik yang akan kalian kerjakan tentang lingkungan hidup. Ya. Terus nomor saudara untuk yang mendapatkan nomor 4 ya. Nomor 4 tentang kedisiplinan di sekolah. Ya. Terakhir 5 kelompok untuk yang mendapatkan nomor 5. Nah, ini yang paling asik. Nah, nomor 5 tak buat paling asik, silakan buat rubrik tentang perkembangan entertainment di Indonesia. Gitu. Oke, sudah jelas tugas yang saya berikan, semua sudah paham semua? Mulai sekarang silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing dan tinggal silakan. Pak, ini nomor 6 ini Pak. Ada nomor 6. Oke, ada yang dapat nomor 2 tadi? Ada yang dapat nomor 2? Oh, berarti nomor 2 ada di tangan saya. Berarti di nomor 6 silakan digantikan nomor 2. Nomor 2 apa tentang? Olahraga. Silakan. Kita
Ayo teman-teman, kita kerjakan tugas yang kita berikan. Berikan. Ini semua kami orang Indonesia. Oh, ini dia ya. Ada masalah mungkin dalam pembahasan hari ini? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti selesai kita presentasikan per kelompok ya. Ya. Yang penting itu satu perkembangan jadi Indonesia. Ya. Jadi seperti apa perkembangannya, terus sekarang posisinya kayak apa, ininya seperti apa, faedahnya seperti apa. Nanti kan akhirnya kita buat itu nanti diketik, ya milik ketiknya itu kita kirimkan. Karena harus punya blog masing. Iya. Ya. Jadi kita saya menerima linknya saja. Tidak usah kalian mengirimkan kasih saya. Gitu ya.
Ya, dari hasil ini nanti kalian tulis kemudian diketik ya. Hasil ketikan itu dibuat buat kalian atau terserah media yang kalian kuasai. Nanti saya kirimkan linknya saja. Jadi nanti pas kita di terakhir, saya setelah presentasi saya berikan link di Google Form, kalian kirim link ke semua kerjaannya di saya di Google Form. Itu ya. Bagaimana? Ada masalah di sini? Ya, hasilnya bisa terserah mau kamu kreasikan apa. Misalkan tulisannya dimasukkan di TikTok bisa, ya, atau tulisannya nanti kamu masukkan ke blog kalian masing-masing. Ya, kalian buat blog terus nanti hasil linknya di blog itu kirimkan ke ya. Nanti saya berikan halaman ya, nanti saya slide-kan, silakan jangan kirim di HP nanti penuh. Ya. Hello. Lumba-lumba saya tahu di jika lumba
Harus isinya gitu. Pilih langsung. Keras kita.
Sombong. Boleh terus. Tapi aku di sebelah ini tinggal di bangun. Lewat bangun ini, dan gue muncul. Sepatu mau puisi bang Iwan dia bisa mengurutkan tapi jadi silat dapat kebun binatang terus kita di ceritanya Oke, waktu sudah jam 8:05, sudah ada yang selesai? Oke, yang sudah selesai kita mulai untuk presentasi. Nanti silakan dipresentasikan di depan, dan untuk kelompok-kelompok yang lain silakan memberi tanggapan ya terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh teman kalian. Ya gitu. Oke, dimulai. Yang pertama dari kelompok berapa? 1. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan.
Ada pun. Oke, sambil diperhatikan untuk presentasinya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, semangat, semangat, semangat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia bertemakan statistik dan sekolah. Kelompok 1 ini beranggotakan Masa Amelia Putri, Sulis Nurul Mawadah, Safina Ekanar Aulia, Destiana Nandayati, Safi Beli. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang jelas, padat, dan singkat. Contoh teks eksposisi tentang disiplin, tanamkan kedisiplinan serta menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan dalam proses KBM. Selain menciptakan kenyamanan dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, kebersihan diperlukan untuk menjaga kesehatan para siswa. Untuk kelompok yang lain mendengarkan. Siswa akan lebih senang belajar dalam suasana yang asri dan bersih. Namun masih banyak siswa yang kurang menjaga kebersihan sekolah. Bila di meja kelasnya biasanya banyak ditemukan sampah bekas makanan atau minuman. Siswa masih kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyebab mereka tidak menjaga kebersihan salah satunya adalah mereka malas dan kurang kesadaran menjaga kebersihan. Padahal di setiap titik lingkungan sekolah sudah disediakan tempat sampah. Kurang kesadaran akan kebersihan dan malas itu menyakiti proses sekolah pada saat ini. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor dan banyak serangga. Laci-laci meja kelas yang banyak sampah akan menjadi sarana yang mudah serangga. Ruang kelas yang tidak dibersihkan akan kotor dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Sampah yang berserakan atau tempat yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau yang menyengat. Penyakit-penyakit. Alasan lain adalah para siswa berpikir bahwa kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab menjaga dan merawat sekolah, sehingga mereka dengan enaknya membuang sampah sembarangan. Padahal kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah perlu dilakukan dengan cara reboisasi, membersihkan kelas dan sekolah. Lingkungan sekolah akan terasa nyaman untuk ditinggali warganya. Perlu diberikan sanksi yang tegas pada siswa yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, diadakan kebersihan sekolah setiap bulan, yaitu kerja bakti warga sekolah untuk membersihkan sekolah agar siswa-siswi memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sekolahnya. Pengertian teks eksposisi yang lain yaitu merupakan sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi digambarkan dalam bentuk yang jelas, padat, dan singkat. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik, seperti tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi yang dapat menambahkan pengetahuan membaca. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka pertanyaan untuk kelompok yang lain. Adakah yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Silakan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Agar sekolah terlihat lebih asri dan indah untuk dipandang. Adakah yang ingin tanya? Kelompok lain?
Biasanya di sekolah diadakan kerja bakti setiap bulannya untuk membersihkan ruang kelas maupun ruang lingkungan sekolah sekitarnya. Saya mau bertanya lagi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, coba diperhatikan lagi. Ya, saya. Bapak membuang sampah sembarangan. Seperti yang biasanya terjadi, biasanya jika membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan selokan bersumbat atau bersumbat. Masih ada lagi. Oke, mungkin ada kelompok lagi yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke, semua perhatikan sekarang. Ya, silakan duduk dulu. Ya, ini hasil dari kalian presentasi, ya. Hasil dari kalian presentasi berarti hasil dari kalian mengerjakan LK yang telah saya berikan. Dari Bapak yang saya berikan LK tentang materi tadi masing-masing. Di sana ada kebersihan lingkungan, gitu. Kemudian ada olahraga dan sebagainya. Tentunya ini tadi satu sebagai contoh untuk kalian ketika kalian membuat satu tag eksposisi. Nah, nanti sebelum nanti akan saya refleksikan, kita refleksi bersama-sama hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan setelah hasil kerja nanti kalian upload, kirimkan ke sini, ya. Saya kirim link untuk ininya. Oke, jadi silakan dibuka di grup kelas. Saya kirim Google Form. Sudah saya kirimkan di Google Form. Nanti silakan dibuka di link Google Form itu. Kemudian hasil dari kalian membuat proyek di pagi hari ini kirimkan semua ke situ. Paham? Ya. Jadi silakan nanti dikirim, di situ sudah bisa dibuka di Google Form, itu bisa dibuka semua di HP kalian masing-masing. Hasil dari itu kirimkan di Google Form, ya. Oke, kirimkan di Google Form, kemudian akan saya refleksi, akan saya nilai hasil dari pengerjaan kalian pada pagi hari ini. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Ada pertanyaan? Tidak.
Tidak ada pertanyaan? Tidak. Yang paling belakang sudah paham? Ya, sudah, nanti kita kirim semua ke sini ya, setiap grupnya. Oke, kita sampailah di penghujung untuk kegiatan pada pagi hari ini, di pembelajaran pagi hari ini. Sekarang saya minta hasil dari kegiatan hari ini, saya kasih waktu sekitar 5 menit, silahkan tulis refleksinya. Ya, pembelajaran kali ini apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami, silahkan ditulis dalam lembar kertas selama kurang lebih saya kasih waktu 5 menit. Dari 5 menit itu nanti kita review bersama. Silakan, setiap kelompok tulis. Belum.
Terima kasih.
Sudah selesai? Oke, sekarang di penghujung kegiatan pada kegiatan di pagi hari ini saya minta satu kelompok untuk membacakan refleksi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan dibaca langsung. Coba semua perhatikan, ini ada yang membacakan refleksi untuk hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Kita dapat mengetahui dengan tugas kelompok dengan tema kedisiplinan di sekolah. Kita dapat mengetahui hasil pembicaraan tentang teks eksposisi dan pentingnya menjaga kedisiplinan pembelajaran di lingkungan sekolah, baik kelas maupun lingkungan kelas. Karena sekolah adalah rumah kedua kita jika kita kedisiplinan secara Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk refleksi dari kelompok tadi. Pada jam ini saya memberikan satu refleksi untuk kalian. Saya ingin bertanya jawab sedikit saja tentang berkaitan materi yang kita ajarkan pada pagi hari ini. Tentunya di kelompok ini semua sudah paham apa itu eksposisi? Sudah membuat proyek, asing membuat eksposisi? Ini harapan saya nanti kalian bisa berlanjut ya, ketika di luar sekolah ini, di luar kelas ini kalian bisa membuat teks-teks yang lebih menarik lagi untuk kalian bisa upload di media-media yang kalian sukai. Harapan saya di pembelajaran pada hari ini menjadi landmark untuk kalian belajar di luar sekolah ini. Ya, jadi belajar dengan senang, belajar dengan santai, belajar dengan menyenangkan supaya nanti kalian mempunyai konten-konten yang menyenangkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadikan manfaat untuk kalian semua dan menjadi kebarokan dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Sekian dari saya. Kalau nanti kita ketemu di
jam-jam berikutnya di bahasa Indonesia. Kalau ada salah kata dan sebagainya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai yel kita lagi, ya toh seperti tadi. Gimana yelnya? Tetap semangat, semangat. Yuk kita bareng-bareng. Ya, luar biasa, tetap semangat dan semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Luar biasa.